Baik, selamat siang adik. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaan adik sudah mau mengikuti layanan konseling individu ini. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya adik? Baik. Oke, sebelumnya adik sudah pernah mengikuti sesi konseling individu ini? Belum. Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, kakak akan menjelaskan dulu asas atau peraturan yang harus kita ikuti dalam mengikuti konseling individu ini. Ya. Oke, yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana cerita yang adik punyai tidak akan disebarluaskan atau tidak boleh disebarluaskan selain kelas ini, seperti itu. Itu namanya asas kerahasiaan. Yang kedua itu asas kesukarelaan, di mana adik menceritakan permasalahan yang adik alami itu atas diri adik sendiri tanpa ada yang memaksa adik untuk menceritakan masalah tersebut. Nah, bagaimana Bapak dapat dipahami? Pak. Oke, kita akan memulainya. Sebelumnya adik bisa ceritakan masalah yang adik dapati dalam diri adik tentang kedisiplinan itu apa saja, mungkin bisa diceritakan ulang sekarang. Saya biasanya sering tidur di sekolah. Oke, adik mempunyai permasalahan sering tidur di sekolah. Nah, itu apakah adik sebelumnya atau kemarinnya itu bergadang atau bagaimana? Ya, begadang. Oke, baik, kakak akan mengatasi atau menanggulangi permasalahan adik itu dengan teori yang kakak gunakan, yaitu konseling realitas dengan teknik modeling. Nah, sebelum itu kakak akan jelaskan dulu mengenai konseling realitas dengan teknik modeling itu. Jadi adik dapat mencermati dan mendengarkannya. Oke, jadi konseling realitas adalah pendekatan yang digunakan dalam menanamkan sikap tanggung jawab. Nah, hal ini disebabkan karena konseling realitas menekankan pada prinsip 3R, yaitu responsibility atau tanggung jawab, right atau kebenaran, dan reality atau realitas atau kenyataan. Nah, artinya keberhasilan dalam mencapai identitas diri adik itu yang positif berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk menerima kenyataan hidup yang dihadapinya. Itu. Nah, yang dimana penerimaan tersebut diwujudkan melalui perilaku total atau yang tadi sudah kakak jelaskan, total behavior, yang dimana mencakup tindakan doing, pola pikir thinking, perasaan atau feeling, serta reaksi fisiologis yang seharusnya dilakukan secara bertanggung jawab, faktual dan adil. Nah, jadi fokus dari konseling realitas ini pada kondisi saat ini tanpa menekankan pada pemahaman pribadi klien terhadap dirinya sendiri. Artinya pendekatan ini bertujuan untuk membantu adik atau klien mempelajari dan menerapkan perilaku yang lebih realistis, adaptif dan efektif sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap diri adik sendiri. Nah, dengan teknik modeling yang kakak tadi jelaskan itu, di mana teknik modeling merupakan salah satu teknik dalam konseling yang dikembangkan oleh Albert Bandura, yang dimana teknik modeling ini adalah proses observasi terhadap perilaku model atau orang lain. Nah, yang kakak tadi jelaskan kan, ketika adik mempunyai model, ingin berubah tapi mempunyai model seperti ini, saya pengen jadi ini. Nah, itu namanya role model atau teknik modeling, seperti itu adik. Nah, yang dimana melalui modeling ini seseorang dapat mengatasi reaksi emosional negatif, yang dimana termasuk rasa takut karena ia ingin belajar dari pengalaman orang lain yang berhasil menghadapi situasi yang serupa. Nah, jadi adik kan sudah mendengar dari penjelasan kakak barusan tentang konseling realitas dengan teknik modeling. Nah, yang dimana terhadap kaitannya dengan permasalahan yang adik dapatkan itu, yang pertama itu apa tadi, suka tidur atau melanggar aturan sekolah. Nah, adik itu bisa menerapkannya, yang pertama itu dengan bisa mengontrol diri adik dengan cara membuat buku harian. Nah, di mana adik itu mengisi jam segini saya bangun pagi, setelah itu saya ke sekolah, setelah itu saya belajar. Nah, setelah itu adik juga bisa menerapkan nanti misalnya di kamar adik pengen jadi siapa, artis atau pemain bola.
yang hebat dan disiplin. Nah, adik bisa menempelkannya di kamar. Nah, itu namanya teknik modeling atau role model. Adik menggunakan role model adik gitu untuk menjadikan adik lebih meningkatkan kedisiplinan yang adik alami. Nah, oleh karena itu bagaimana pada sesi konseling individu ini, bagaimana setelah adik melaksanakannya dengan kakak, apa merasa lebih lega? Ya, pasti lebih lega. Oke, terima kasih ya, karena adik sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang adik alami itu. Jadi adik sangat hebat sekali sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang adik hadapi. Nah, oleh karena itu kita dapat akhiri sesi konseling hari ini. Sebelumnya terima kasih karena adik sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling ini. Untuk sekarang adik bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Baik adik-adik semua, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia mengikuti 4 layanan yang tadi. Yang pertama bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan konseling individu. Nah, yang dimana itu juga bertujuan untuk kebaikan diri adik-adik masing-masing, yang dimana itu untuk mengontrol diri adik-adik agar tetap disiplin seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau sudah dapat dipahami, kakak akan tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih ya adik-adik.